Ya, lu kalau mau ke Bekasi itu harus naik SpaceX dulu ya. Jadi nggak bisa naik transportasi apa-apa. Oke, kita share screen ya. Soal geo apa? Geografi. Kan gua bukan ngajar geografi. Geometri. Iya, gua bahas soal geometri yang kemarin. Nah, di soal geometri itu ada bab tentang kesebangunan. Nah, gua yang bakal ngejelasin tentang konsep dasar dari kesebangunan itu sendiri, gitu maksudnya. Jadi bukan beda pembahasan, bukan. Jadi masih satu topik tentang geometri, tapi specifically tentang kesebangunan dan kongruensi. Ya, ini mana ya? Ini dulu ya. Oke, jadi kita tulis dulu judulnya ya, kesebangunan dan kongruensi. Ya, kelihatan kan tulisannya ya? Udah share screen ya? Udah ya kelihatan ya? Oke, nice. Jadi apa sih kesebangunan itu? Ya, pada bangun datar ya atau dua dimensi. Jadi kesebangunan ya dalam konsep dua dimensi ya itu memiliki arti bahwa dua buah bangun datar ya, memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar ya. Jadi kuncinya ada di sini teman-teman ya. Kuncinya ada di mana? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sorry. Perbandingan sisi-sisi ya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Maksudnya gimana? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini, oke. Akan gue gambar ya. Karena gue punya 4 buat itu. Yang kita menggunakan contoh bangun datarnya persegi panjang aja ya. Ya, ini titik A, titik B, C, D. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang ukurannya mungkin bisa lebih besar atau lebih kecil dari persegi panjang yang sebelumnya. Ya.
titik EFGH kata. EFGH. Mana yang disebut sisi-sisi yang bersesuaian? Nah, jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu yang posisinya sama. Misal pada persegi panjang ABCD, nah sisi AC itu ada di sebelah kiri. Maka sisi yang bersesuaian itu yaitu sisi apa? Sisi EG pada persegi panjang EFG GH. Ya. Jadi misal di sini ada dikatakan bahwa persegi panjang ya, persegi panjang ABCD sebangun dengan EFGH. Ya. EFGH. Jadi kalau dikatakan sudah sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama besar. Nah, mana yang sisi yang bersesuaian, yaitu AC, terus juga EG, ya, AC dan EG ya, sorry. Kalau sebangun itu seingat gua, itu simbolnya itu gini. Sisi AC ya, sebangun dengan, bukan sebangun ya, sorry, bersesuaian panjangnya gitu ya. AC dan EG itu sama. Itu. Terus juga BD ya, dengan FH itu sama-sama di kanan gitu ya. Jadi jangan membuat perbandingan yang sisinya itu tidak sesuai posisinya. Jadi jangan AB lu bandingin dengan AB dengan FH, yaitu itu salah ya, karena nggak bersesuaian, beda. Ya, dan seterusnya. Lu bisa buat gitu nanti ya di catatannya. Terus membuat perbandingannya gimana? Simpel aja. Kalau gue pribadi ya, waktu kelas 9 belajar ini, itu membuat perbandingan itu sisi yang paling pendek itu ada di atas. Ya. Jadi AC per EG itu memiliki perbandingan yang sama dengan BD dan juga FH ya, sorry. Itu perbandingannya sama. Sebangun itu bersesuaian tapi tidak sama besar ukurannya. Iya, nggak sama besar, tapi perbandingannya yang sama. Ingat ya. Panjang sisinya nggak sama, tapi yang sama apa? Perbandingan. Contoh misalnya gini. AC ya, itu panjangnya 3 satuan panjang. Dan EG itu memiliki panjang 6 satuan panjang. Gitu ya. Nah, misal AB ini punya 4 satuan panjang, maka EF ini berapa? Gitu. Nah, maka kita bisa mencarinya dengan konsep kesebangunan. Ya. Yaitu AC berapa? AC 3. EG 6. Ya. BD berapa? BD. Sorry. AB berapa? AB 4. Yang ditanyakan apa? EF. Gitu kan. Nah, penyebutan pembilang itu sama-sama bisa dibagi berapa? 3 ya kan. Bagi 3 1, bagi 3 2. Maka dengan metode perkalian silang ya itu 4 kali 2 berapa? 8. Dan 1 dikali EF berapa? Ya EF gitu. Maka EF dan AB ya itu akan sebangun jika panjang EF-nya itu berapa? 8. Kayak gitu. Ya. Bener nggak dia punya perbandingan yang sama? Ya coba kita cek, kita bisa buktikan gitu ya. Ada pembuktiannya gampang. Pembuktiannya mudah banget kan. Jadi
AC per EG sama dengan AB per EF. AC-nya itu 3, ininya 6. AB-nya 4, EF-nya 8. Ya kan? Ya, 3 dibagi 3, 1. Ya, 6 dibagi 3, 2. Berarti ini 1/2. Nah, yang ruas kanannya itu bisa dibagi 4, ya kan? 4 bagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Jadi 1/2. Nah, sama kan? Jadi ruas kiri dan kanan perbandingannya sama. Maka ACEG, ABEF itu punya perbandingan yang sama. Makanya dikatakan persegi panjangnya itu sebangun. Kayak gitu ya. Sampai sini paham? Harusnya paham ya. Pelajaran kelas 9. Kelas 9 itu kalian berarti 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Kalau gue kelas 9-nya 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi 2012 tuh gue kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kalian mungkin masih bocil ya, masih SD, masih bocil FF. Dulu belum ada FF ya. Saya sering lupa rumus perbandingannya. Sebenarnya nggak perlu dihafal. Jadi kan gue gini ya, gue tekankan lagi bahwa hilangkan kata lupa dan hafal. Ya sebenarnya nggak apa-apa lupa gitu kan. Cuman disandingkannya jangan jangan hafal gitu. Kesannya kayak kita tuh menghafal, tapi mengingat betul. Ya, gimana cara mengingatnya? Tadi konsepnya. Jadi kita cuma membandingkan sisi yang lebih pendek dengan sisi yang lebih panjang pada bangun yang lain. Tuh. Ya. Jadi kita membandingkan sisi yang lebih pendek dengan sisi yang lebih panjang. Makanya di situ gue tulis AC per EG karena AC lah yang lebih kecil, makanya gue taruh di atas. Kayak gitu. Ya, jadi membandingkan dua sisi yang memiliki panjang yang berbeda. Ya. Posisinya sama ya. Yang kiri sama yang kiri, ya. Yang kanan sama yang kanan, yang atas sama yang atas, bawah sama yang bawah. Nah, itu ntar akan menciptakan perbandingan yang sama kayak gitu ya. Ya lu mau buat yang besar selalu di atas juga nggak masalah. Yang penting yang lu bandingkan itu sama. Jangan sampai beda gitu. Kan gue bilang tadi ya bahwa gue lebih prefer untuk yang lebih kecil yang di atas. Ya. Yang besar yang di bawah. Gitu. Kalau gue ya, kalau lu mau buat yang gede yang di bawah, yang di atas ya katakanlah EG per AC ya itu nggak masalah sebenarnya. Ya, it's okay. Nggak masalah. Nah, ada berbagai macam variasi ya dari kesebangunan ini. Ini pada persegi panjang. Nah, misalnya pada segitiga sembarang. Ya, misalnya aku punya segitiga sembarang seperti ini. Ya, karena gue punya segitiga sembarang seperti ini. Sorry, kurang lurus. Gua lurusin dulu ya. Wish.
Ya, misalnya gue buat seperti ini. Ini gue punya segitiga A, B, C. Kemudian ini gue beri garis. Ya, ini. Terus, nah, saya gue beri garis seperti ini. Jadi ini segitiga A, B, C, gue tambahin titik D, sorry, D dan E. Ya. Ada berapa segitiga dalam gambar ini? Ada 3. Yang mana aja tuh? Gue perasaan nggak tuh cuma 2 deh. 2 ya, ada 2 doang. Yaitu segitiga ABC dan segitiga BDE. Ya, kalau ini gua pecah ya, kita buat dia bercerai. Ya, jadinya segitiga besar. Sorry. Ya, segitiga A, B, dan C. Kemudian berikutnya ada segitiga. If I go down, I will go down. Nah, itu berikutnya ada segitiga D, B, dan E. Ya, kira-kira seperti ini. Dan memang seperti ini sih. Ya. Nah, bagaimana konsep sebangunan untuk segitiga yang kayak gini? Gitu. Ya. Terus, ya. Terus, ya. Itu ada berbagai macam perbandingan gitu ya untuk soal yang segitiganya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya gini, ditanya katakanlah berapa panjang EC ya, berapa panjang EC, bagaimana cara membuat perbandingan untuk mencari EC ya. Nah, caranya gimana? Nah, konsepnya itu lihat komponen EC ya, bukan komponen EC, sorry. EC itu ada di sisi yang sebelah mana? EC itu ada di sini kan, ya, sisi yang bawah ya. Jadi panjangnya sampai dari sini sampai sini. Ya, gitu. Nah, jadi nanti dia juga akan disandingkan atau dibandingkan dengan sisi yang di bawah juga kayak gitu. Ya. Jadi ya. Jadi nanti perbandingannya adalah ya, BE ya, BE sorry. BE. Nah, BE itu kan yang bawah ya, yang versi kecilnya ya. Nah, itu ntar dibandingkan dengan sisi yang panjangnya, yaitu siapa? BC. Nah, kenapa kok BC kan yang ditanyain EC? Nah, karena di dalam BC itu ada EC. Gitu. Terus satu lagi perbandingannya gimana Kak? Ya terserah lu mau yang mana? Lu mau pakai DE per AC, lu mau pakai BA per BD, itu nggak masalah, sama aja. Nah, disesuaikan itu yang diketahuinya itu yang mana kayak gitu. BE per BC ya, sama dengan misalkan gue pakainya ED, DE ya sorry, DE per AC. Ya, kayak gitu. Jadi sama sisinya tuh sama gitu kan.
Misal gini ya, gue kasih contoh lagi. Misalnya ini 2, ini apa namanya? Ini deh, katakanlah ini 3, ini 6, ini berapa ya? Ini, masya Allah, menurut saya baik-baik sekali. Terus berapa lagi ya? Angkanya enaknya berapa ya? Misalnya ini berapa ya? 5 deh, 5. Ya 5 ya, katakanlah ini 5. Nah, gimana cara mencari EC pada perbandingan ini? Ya udah, berarti BE ya. BE itu 5. Nah, BC, BC itu adalah apa? Penjumlahan dari BE dan juga EC. Nah, ini belum gua tulis dulu deh. Kayak gitu. Nah, terus kemudian DE ya di sini ya. DE per AC. Nah, BE-nya berapa? 5. Per BE-nya 5 plus EC. Sama dengan DE-nya berapa? 3. AC-nya 6. Gitu ya. Berarti 5 per 5 tambah EC sama dengan, tadi ini bagi 31, bagi 3, 2 ya. Berarti ini 1 per 2. Nah, berarti ini kali silang. Ya, 1 dikali 5 plus EC berapa ya? 5 plus EC gitu ya. Sama dengan 10. Nah, kedua ruas dikurangi dengan 5. Ya, berarti ini sisa EC. Nah, ini 10 dikurang 5 berapa? Berarti EC juga panjangnya 5. Jadi sama ya dengan panjang BE. Tapi ya nggak harus sama angkanya, bisa aja beda gitu kan. Nah, ini hanya perumpamaan contoh soal dari gua gitu. Nah, dari perkalian silang ini ya dapat 10-nya ya. 5 dikali 2. Makanya dapat 10. Periksa ini saya minum ya. Masya Allah. Syukran kasiran jazakallahu khair. Gue lagi minum es dikasih mix. Mantap. Saya memang baik banget. Semua di sini orang baik. Ada pertanyaan nggak? Dari 149 orang yang hadir. Aman ya. Nah, konsep penjumlahan yang ada di kesebangunan ini juga bisa lo temui di BD dan DA gitu ya. Itu juga sama kayak gitu juga ya. Jadi di dalam BA itu ada DA kayak gitu. Karena DA itu adalah karena BA itu adalah hasil penjumlahan antara BD dan DA. Paham nggak? Cuma yang ngantuk ya, Bapak. Kadang keliru aja. Keliru itu cara mengatasinya adalah dengan latihan. Karena pepatah nenek moyang mengatakan practice make perfect. Atau kalau kata Adolf Hitler, Übung macht der Meister. Atau latihan membuatmu sempurna. See you. Hey, MU lagi baku. Namanya beras di pasang.
Itu kok bisa setengah, Bang? Oke, gue ulangin lagi ya, Ona. Ona nih sangat famous ya di Twitter, sobat. Jadi kan awal dari sini nih, ya kan? Ulangin ya. Ini kan DE tadi itu kan berapa? 3 ya. Terus AC itu 6. Nah, ya, 3 dibagi 3 itu berapa? Ini gue perkecil atau gue sederhanakan. 3 dibagi 3 1. 6 dibagi 3 2. Makanya hasilnya setengah. Gitu. Itu Mas Ona. Gue nggak tahu Ona ini cowok atau cewek ya. Itu cewek ya? Sorry, gue manggilnya Mas tadi. Sorry. Oh, Ona tuh cewek. Kali perempuan. Ya lanjut ya. Kak, kenapa nggak langsung CE per CB? Kita lihat ya. CE per CB. CE, berarti EC per BC ya. Terus DE per AC. Nah, kenapa tidak begini? Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari teman kita yang bernama Fars. Kenapa tidak EC per BC sama dengan DE per AC? Kenapa tidak begini? Karena EC itu bukan sisi segitiga, bukan bagian dari sisi segitiga. Kayak gitu. Nah, kalau ya, ya. Kan kalau misalkan kita pakainya EC, berarti kalau dibelah jadi gini dong segitiganya. Jadinya BE D terus satu lagi gini dong. Jadinya. Jadi bukan segitiga. Jadi dipotong ini. Ya. Nah, makanya itu kita nggak pakai EC gitu ya. Makanya nggak bisa langsung gitu. Kita pakai kesebangunan yang komponennya gitu. Kak Iben ngintip. Nah ya, jadi kayak gitu ya, Fars. Ngerti ya? Oke, coba langsung kita menyelam di lautan soal. Oh ya, kita lihat soal kesebangunan itu ada di nomor berapa ya? Gua agak lupa. Berapa ya? Oh, jangan-jangan gua nggak masukin. Bentar, gue cari deh. Itu di UTBK tahun lalu ada kalau nggak salah. Bentar ya. Lupa gue masukin kayak di soal ini. Harusnya gue masukin. Soalnya itu penting. Kok gini. Bentar ya. Dulu. Kok. Ah.
Lupa lagi gue masukin soalnya. Kayaknya ini nih. Ini. TPS. TPS. Nanti gua ini ya, gua screenshot ya, terus gua kirim ke apa? Grup. Karena kalau tidak ada ini nanti kalian akan kebingungan. Ah, ini dia. Sedikit cintamu bukan aku. What's up? Yo, what's up? Oh iya, soal terbuat gas pakai soal siapa, Mam? Sorry ya, ini agak ngelek. Jam 7 ya, Mam? Setengah 7. Ah, 7. 18.30 ya. Oke, nih ya, gue kirim ya. Salah data. Ini alpha, ini beta. Udah gue kirim ke grup ya, silahkan dilihat contoh soalnya. Hey Kendall. Hello Kendall, what's your mouth and what's your language and what's your finger?
Okay. Be polite. Okay. Oke. Ini ya udah gua share ya ke grup. Mari kita bahas. Mari kita coba. Oke, di sini ada ini ya soal pada segitiga saku-saku ya ABC. Ini persis ya mirip segitiganya ya. Segitiga siku-siku ABC di mana AC sama dengan 2 kalinya AD. Terus berapakah panjang DE? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Ya. DE plus BC sama dengan 12, AB sama dengan 12. Ya. Dan ini kayak main cukup-cukupan pernyataan gitu ya. Oke. Ini gue ganti ya nama segitiganya. Nama segitiga gue ganti deh. Ya. Biar sama kayak soal. Nah, ini A, E, B itu ya. Ini D, ini C. Nah, bedanya ini segitiganya siku-siku di sini. Ya. Nah, ya. Katanya AC itu 2 kalinya AD. Ya. Terus berapa panjang DE? Ya, jadi yang dibutuhkan itu mencari panjang DE. Terus DE plus BC sama dengan 12. Ya. Ini AB sama dengan 12. Kayak gitu. Ya. Mari kita coba. Ya. Nah, cara nyobanya gimana? Kita uji pernyataan 1. Apakah pernyataan 1 ini cukup untuk mencari DE? Ya. Jadi apakah ya. Apakah pernyataan 1 cukup untuk mencari DE ya? Ya, ini pernyataan 1 saja. Apakah cukup untuk mencari DE? Mari kita buktikan. DE itu ada di mana? Ada di sebelah miring sini ya. Ya. Ada di miring sini. Ya. Nah, berarti DE itu pasangan sisi besarnya adalah BC. Berarti DE per BC. Ya. Sama dengan siapa? Nah, ini kan kita mau cari siapa? Mau cari ini ya. Nah, ini kita mau bebas, mau apa namanya? Mau pakai yang mana? Tapi lihat yang diketahuinya. Nah, diketahuinya ini ada AC ya, ada AD. Ya. Berarti di sini kita pakainya AD ya. AD per AC ya. Ya, AD per AC kayak gitu. Nah, kita masukkan ya. Berarti ini DE-nya tetap ya. DE itu per siapa? Per BC, yang sisi yang lebih besarnya. Nah, sekarang AD ya. AD itu ada di mana? AD itu ada di ini ya. Ya, bagian dari AC gitu ya. Berarti ini AD sisi yang lebih kecilnya per AC. Nah, AC itu adalah penjumlahan antara siapa? Ya, berarti AC itu adalah DC plus CD gitu. Nah,
DC plus CD gitu ya. DC plus CD. Ya. Nah, setelah kita masukkan DE-nya itu berapa? DE yang ditanyain ya, sorry. Per BC-nya itu nggak ada. Ya. Kita tulis aja di sini. AD. Nah, AD itu ada nggak di sini? AD kita pertahankan di sini AD. Ya. Terus AC. Ya. AC ini bisa kita tulis DC plus CD, tapi kita bisa tulis juga di sini AC-nya aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini udah diketahui bahwa besarnya AC itu adalah 2 kali lipatnya AD. Jadi kita bisa tulis di sini 2A AD. Ya. Berarti DE per BC sama dengan, ya ini coret, jadinya setengah. Nah, dengan mengalihkan silang, ya, ini kita akan dapat bahwa ini BC, ini 2DE. Ya. Nah, terus kita uji pernyataan satunya. Kita kembali ke pernyataan satu. Pernyataan satu katanya apa tadi? DE plus BC sama dengan 12. Nah, BC-nya berapa? BC-nya itu 2 kalinya DE sama dengan 12. Jadi 3DE sama dengan 12. Nah, maka DE-nya adalah 12/3. Jadi hasilnya 4. Jadi pernyataan satu saja itu sudah cukup atau sudah memenuhi untuk mencari panjang sisi DE. Kayak gitu. Ya. Jadi jawabannya yang belum tentu ya. Kita bisa cek dulu di pernyataan yang kedua. Kayak gitu. Ya, pernyataan yang kedua kita lihat. 2 itu apa pernyataannya? AB sama dengan 12 ya. AB sama dengan 12. Oke, kita pakai perbandingan apa nih? AB. Oke, AB itu ada AE, ada EB ya. Ya, karena tadi pernyataan satu udah, berarti kita nggak bisa pakai lagi. Jadi ini apakah pernyataan 2 cukup untuk mencari DE? Gitu ya. Apakah pernyataan 2 cukup untuk mencari DE? Nah, untuk mencari DE di pernyataan 2 kita punya modal AB sama dengan 12, terus AC sama dengan 2 kalinya AD. Itu ya. Nah, ini kita punya modal ini. Kita susun lagi persamaan. Ya. Persamaannya gimana kayak yang gua harus bikin? Nah, lu harus bikin pernyataan yang mengandung AB dan juga yang mengandung AC dan AD. Terlihat ya, AC dan AD itu udah fix ya tadi ya, yaitu bahwa AD per AC atau AC gitu ya. Nah, sekarang sama dengan itu sisi yang mengandung AB gitu. Mana yang mengandung AB? Ya, AB itu berarti terdiri dari AE ya dan EB gitu. Jadi AE ya per AB ya. Nah, AD-nya tadi kita tulis aja, ya, AC-nya itu 2 kalinya AD. Nah, AE-nya nggak tahu nih kita berapa AE, ya kan? Terus AB-nya 12. Nah, ini coret, ya. Ini sisa 1/2 sama dengan AE per 12. Jadi 2 kalinya AE sama dengan 12. Maka panjang AE sama dengan berapa? 6 ya. Karena kedua-dua dibagi dengan 2. Nah,
AE kita udah dapat nih, AE-nya 6. Nah, AE itu kan hubungannya sama apa? Sama EB ya? Sama EB. Nah, atau sama AB gitu ya. AE itu hubungan sama AB. Nah, yang ditanyain apa di sini? DE gitu kan. Nah, sedangkan kira-kira mencukupi nggak datanya? Ya, cukup nggak? Enggak. Ya, nggak cukup ternyata untuk pernyataan 2 doang kayak gitu. Stuck kita cuma dapat di AE-nya aja kayak gitu. Ya. Jadi ternyata pernyataan yang tepat adalah yang A ya, bahwa pernyataan satu aja itu udah cukup dalam menjawab soal, sedangkan pernyataan 2 doang itu nggak cukup kayak gitu. Ya. Maaf kakak, gimana tadi yang pas pernyataan satunya nge-lag? Ya pastiin ini gue jelasin ulang. Pastiin nggak nge-lag lagi ya. Ya. Nih, apakah pernyataan satu cukup untuk mencari DE? Nah, di pernyataan satu kita punya modal apa? DE plus BC sama dengan 12 dan AC sama dengan 2 kalinya AD. Nah, pertama kita buat dulu perbandingannya, yaitu apa? DE per BC. Ya, DE per BC. Ya, alas segitiga yang pendek dibagi dengan alas segitiga yang panjang. DE per BC. Nah, terus AD per AC. Ya, AD ya per AC. Ya, AD per AC. Nah, kemudian kita substitusikan datanya ya yang diketahui di soal, ya, DE per BC sama dengan ya AD per, nah AC-nya itu diganti dengan 2 kalinya AD ya, sesuai dengan yang diketahui di soal gitu. Nah, dengan perkalian silang kita dapat hasil bahwa BC itu ternyata 2 kalinya DE kayak gitu ya. Nah, dapat nih BC. Nah, BC ini kita substitusikan ke pernyataan yang berikutnya, yaitu apa? DE plus BC sama dengan 12. Nah, maka dengan begini kita bisa dapat bahwa DE-nya itu 4. Jadi ini kesimpulannya adalah kalau pernyataan satu doang aja itu masih cukup buat nyari panjang DE kayak gitu. Nggak perlu ada tambahan lagi. Kayak gitu ya. Paham nggak, Ci? Cici apa siapa sih tadi yang nanya? Gue lupa dah. Oh, Warda. Ya, alhamdulillah paham ya. Yes, sir. Terus mau berapa lagi nih? 7 ya. Banyak yang request ternyata nomor 7 yang lingkaran ini. Menarik. Nomor 7, ada yang udah ngerjain nomor 7. Menarik. Udah lagi. Udah. Ada yang udah, ada yang ngerjain. Oke. Nah, ada yang udah, ada yang baru buka. Oke, kita jeda komersial break dulu ya. Bentar ya, gue mau
ada urusan di kamar mandi. Bentar kok nggak lama.
Ah, kok nggak bisa ini ya? Oh, reclaim host dulu kali ya. Oke, halo. Eh, Oke, kembali lagi bersama gua. Ya, oke. Kembali lagi bersama saya. Oke, kita gambar lingkarannya ya. Kita lihat dari soalnya mana. Nah, diketahui ada dua buah lingkaran dengan titik pusat yang sama berturut-turut jari-jari R1 dan R2, di mana R2 lebih besar daripada R1. Kita gambar dulu ya guys ya. Ini lingkaran besarnya. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Eh. Ah, Astagfirullah. Susah banget ya. Ini ya, ini ya. Jadi nice. Ben jago banget yang main bener-bener. Oke, ya yang kanan tengah kecil ya. Tahu kita tahu. Ya ini pusatnya ya. Ini kita beri nama R berapa? R1 ya. R1 dan ini kita beri nama R2. Nah, terus katanya ada apa nih di sini? Panjang tali busur AB ya. Tali busur. Ini titik A, ini titik B. Oke. Ya. Panjang tali busur AB. Itu sebenarnya udah kelihatan bisa dibentuk segi gitu. Segi apa tuh? Lingkaran tengah kecil, Bang. Emang ini kurang kecil ya? Ini emang kurang kecil. Ini udah cukup kecil menurut gua. Ini titik O. Pusat ini kita beri nama titik O. Nah, ini kita beri titik-titik lagi sehingga dia akan membentuk sebuah segitiga. Ya anggap aja ini penuh lah. Ya, anggap aja. Ya, ini gua anggap ini titik C di sini ya. Bener kan ya kayak gini ya, R2 lebih besar dari R1 ya, udah bener berarti ya. Ya, nah sini udah gua tulis dulu ya. R2 lebih besar dari R1. Nah, di mana nanti panjang AB-nya ya, atau panjang dari tali busurnya ini adalah sebesar 16 cm. 16 cm. Yang ditanyain selisih luas lingkaran ya berapa?
Nah, berarti kan kita harus cari tahu nih, ya kan? Ya, selisih dari jari-jarinya, kuadrat dari jari-jarinya itu berapa? Gitu. Selisih dari jari-jarinya ini berapa? Gitu. Nah, ya, cari panjang AC. Ya, cari panjang AC. Cari panjang AC. Nah, kan kalau kita lihat ini kan segitiga saku-saku ya. Ya, mencari AC berarti apa? AC kuadrat sama dengan apa? R1 kuadrat ya ditambah sorry dikurang ya sorry. R2 ya kok R1 R2 karena yang lebih panjang itu R2 berarti ini R2 kuadrat dikurang dengan R1 kuadrat itu ya kan panjang dari sini ke sini ya ini aja ya. Panjang dari sini sampai sini itu adalah R2. Nah, terus panjang sisi ini ya itu adalah R1. Jadi untuk mencari AC itu adalah selisih dari R2 kuadrat dan R1 kuadrat. Dari mana, Kak? Dari kata si Pitagoras sih gitu katanya. Ya, jadi kita pakai teorema Pitagoras gitu. Nah, AC udah ketemu. Nah, BC juga sama ya. BC kuadrat berarti apa? R2 kuadrat. Sorry, R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Kayak gitu. Nah, karena panjang AC sama dengan panjang BC ya. Kok tahu dari mana Kak? Sama ya, kan dia membelah lingkaran gitu kan. Jadi dia membelah lingkaran menjadi dua bagian yang sama panjang kayak gitu, guys. Ya. Sorry. Ya. Jadi apa? Jadi AC ya. Itu sama dengan BC. Nah, di mana nanti AB-nya itu terdiri dari AC plus BC. AB-nya berapa? Panjangnya 16. Nah, 16 sama dengan ya. Nah, karena AC sama dengan BC, berarti ini kita juga bisa bilang yaitu AC gitu ya. AC plus AC gitu ya. Ini 2A AC. Maka AC sama dengan 16 per 2. Berapa? 8 cm. Ini gua kasih notes ya di sini ya bahwa BC diubah jadi AC. Kenapa? Karena sama panjangnya. Kayak gitu. Ya. Nah, dan dengan Pitagoras lagi ya, yang pernyataan ini ya kita ini ya sini. Oke. Jadi ya AP kuadrat kok AP sih AC ya. AC kuadrat sama dengan R2 kuadrat ya, dikurang R1 kuadrat. Nah, AC kuadrat itu tadi berapa? AC-nya itu berapa tadi panjangnya? 8. Nah, berarti ini 8 kuadrat sama dengan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Berarti ini R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat sama dengan 64. Nah, kita dapat nih persamaan yang ini. Nah, karena yang ditanyain selisih ya, selisih luas. Nah, kalian ntar akan tahu apa sih gunanya mencari R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Ya, karena yang ditanyain itu selisih. Jadi pengacunya itu ke pertanyaan dari si soal gitu. Apa yang ditanyakan di soal. Berarti ini selisih lingkaran yang besar berarti ini L2 dikurang
1. Berarti ini Pi R2 kuadrat dikurang Pi R1 kuadrat. Jadi ini Pi dalam kurung R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Berarti ini Pi dalam kurung R2-nya R2 dikurang R1 berapa? 64. Jadi hasilnya adalah 64 Pi cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Ya, guys ya. Oke guys ya. Nih, abang ini dulu ya guys ya. Kalau tata mata tidak bisa dihapus kembali ya guys ya. Gimana guys? Sudah tercerahkan belum guys? Silahkan dipahami guys. Yo, silakan dipahami. Nomor 8 PK Bang, please. Ada apa dengan nomor 8? Yo, nomor 7 ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, gue lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Gue lihat pertanyaan di Q&A ya. Gimana tuh Bang yang di lingkaran yang ditanyain Aisyah? Ya udah gue jawab ya barusan ya. Yang terhormat kepada Bang Faisal ini. Oh yang terhormat. Nomor 8 PK yang soal pertama kali banget Bang, please. Nomor 8 apa? Oh ya, 8. Nomor 8. Oke, kita ke nomor 8 ya. Aceh tadi bisa langsung AB per 2 gak sih Kak? Aceh AB per 2 bisa. Karena kan emang AB itu kalau dibagi 2 ya AC dan BC gitu kan, bisa aja. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 8. Pada segitiga ABC terdapat titik D pada BC. Sehingga BD dibanding DC sama dengan 2/3. Titik L pada AD sehingga AL banding LD sama dengan 1/5. Wah, ntar gue ngantuk. Bapak gue tuh kalau tengah malam suka batuk. Beres, jadi gue suka bangun tengah malam. Perbandingan luas ACL, segitiga ACL, ACL dan BDL. Mana ini? Agak nyentrik ya bentuk segitiganya ya. Sekilas mirip 5S. Tapi apakah dia benar-benar 5S? Ada yang udah nomor 8.
When I was king. Ah, belum, udah belum. Oke. Udah, yang udah dapat berapa? If I go down, I will go down fighting. I will fight. If I go down, I will go down fighting. 3 banding 10, 3 banding 10, 3 banding 10. Wah, banyak juga ya yang jawab 3 banding 10. Oke, itu. Sebenarnya yang berapa ini? Ini mah harganya sejuta. Ya, ini lagi nomor. Ini lagi bahas yang mana? Kendall ketinggalan. Nomor 8 ya Kendall ya. Oke, nomor 8. Gue mau gambar, bingung juga gambarnya. Salah. Oke. Ini gue gambar dulu ya segitiganya ya. If I go down, I will go down fighting. Ini ya, nomor 8. Oke. Nomor 8 ya guys ya. Ini begini. Terus ini begono. Ini begono. Kemudian ono begini. Terus ini begono. Ini begitu. Itu begono. Dan juga ono begini. Gimana sih? Astagfirullah, maaf guys. Ya ampun, sama si anjir. If I go down, I will go down fighting. Ya bisa kasih juga lihat. Aku hanya manusia biasa guys. Astagfirullahaladzim, tobat saya. Ya ampun, sangat. Nah, anggap aja sempurna ya. Maaf ya kalau nggak sempurna, karena sempurna hanya milik Tuhan dan juga Andra and the Backbone. Ya, ini C, ini A, ini B, ini B ya. Spice kebai. Ini bagus tong. BC banding DC berapa nih? BD DC ya. BD DC 2/3. BD DC. Oke, ini 2, ini 3. Kemudian AL LD 1/5. AL itu 1, LD itu 5. Ini tanyain berapa luas tanah Pak Budi. Pembanding luas ACL ACL per PDL.
Nah, ini kita pakai konsep kesebangunan juga, tapi yang satu ini agak lain, memang agak beda. Yaitu kesebangunannya sisi dengan sisi, luas dengan luas. Jadi luas segitiga yang kecil dibanding dengan luas segitiga yang besar, terus dibagi dengan sisi yang kecil dibagi dengan sisi yang besar. Emang boleh, Kak? Boleh-boleh aja. Ya kan intinya kalau yang sebangun itu harus yang bersesuaian. Kalau nggak bersesuaian ya berarti dia nggak bisa. Kayak gitu. Ya. Arjani Aulia, Kai Faisal, Kiyowo, Kamsahamnida. Oke ya. Nah, kita bandingkan ya. Kita cari apa nih? Pertama, cari luas segitiga ADC. Ya, cari luas segitiga ADC. Nah, ADC itu kan segitiga kecil ya. Nah, terus yang besarnya apakah yang besarnya ABC? Ya kan? ABC itu besar. Terus ACD itu ada di dalam ABC. Jadi kita bisa menggunakan kesebangunan gitu ya. Jadi L ADC per L ABC ya itu sama dengan ya, sisi yang kecilnya siapa? Yaitu DC. Ya, panjang sisi DC per panjang sisi BC. Ya, kayak gitu. Kita bisa pakai konsep kesebangunan yang ini, gitu ya. Nah, terus luas ADC luas ABC-nya berapa? Luas ABC-nya kan segitiga besar. Nah, karena ini kita pakainya perbandingan, maka satu segitiga besar ya kita buat dia itu satu, gitu ya. Maksudnya satu kesatuan gitu ya. Ya. Jadi gua tulis di sini ya, karena segitiga ABC besar yang terdiri dari beberapa segitiga di dalamnya, maka dalam perbandingan ya perbandingan itu berarti bukan nilai sebenarnya, maka dalam perbandingan luasnya dianggap satu. Ya, jadi ABC ini kita tulis satu di sini. Nah, DC ya, ya DC nah BC itu adalah apa? BC itu adalah BD ditambah dengan DC. Ya, berarti ini LADC dibagi satu ya berarti LADC ya. Sama dengan DC-nya berapa tadi? DC-nya adalah 3, terus BD-nya 2, DC-nya 3. Berarti LADC sama dengan 3/5. Ya, berarti ini luas dari siapa? ADC itu adalah 3/5. Nah, kemudian cari luas segitiga yang bawahnya, yaitu segitiga ABD. Ya, ABD juga nanti akan dibandingkan dengan ABC, karena ABD itu ada di dalam ABC. Ya. Jadi luas segitiga ABD atau abidin gitu ya. Jadi L ABD per L ABC sama dengan lagi-lagi DC per BC. Kita manfaatkan apa yang ada. Itu ya, berarti ini L ABD per 1 ya. Nah, DC-nya tadi berapa ini kita langsung aja tulis ya, 3/2 plus 3. Sorry, kok 2 sih? Kita pakai BD ya, bukan pakai DC, sorry. Karena ini udah beda sisi.
Beda luas ya. BD ya, BD ya. BD per siapa? Ya. BD per BC ya, ini yang panjangnya ya. Oke, BD per BC. Berarti ini BD per BC itu adalah siapa? BD ya, BD per BC. Nah, berarti BD plus DC. Nah, berarti ini LABD sama dengan BD-nya berapa tadi? BD-nya panjangnya 2 ya. Per BD 2, DC-nya 3 ya. Berarti ini LABD sama dengan adalah 2/5. Ya, 2/5. Jadi, nah, karena siapa? Karena si L ya, yang ada L-nya, yang ditanya apa tadi? ACL dan BDL ya. Ya. Nah, karena BDL ada di segitiga ABD ya, kalian perhatikan. BDL ya, yang ditanyain BDL itu ada di dalam segitiga ABD ya. Panjang ya, apa UTBK nanti sempat ya. Nah, ini kan mungkin tipe soal yang punya IRT paling tinggi mungkin. Ya, makanya agak sulit gitu. Nah, perhatiin ya, bahwa segitiga segitiga BDL ya, segitiga BDL itu ada di dalam segitiga besar ABD gitu kan. Ya. Jadi segitiga BDL ya. Nah, segitiga BDL ada di dalam ABL. Nah, maka dengan perbandingan tadi kita cari ya. Berarti LBDL per LABC. Terus sisinya siapa nih yang kita bandingkan? Yaitu LD ya, LD per AD gitu ya. LD ya, LD per AD karena LD itu ada di dalam AD. Gitu. Jadi ini LBDL per LADC ya, bukan ABC ya, sorry. LADC. Ya, yaitu berapa tadi? 3/5 sama dengan LD-nya berapa? LD-nya 5 per AD-nya berapa? AD-nya itu kan 1 tambah 5 ya. Itu atau penjumlahan dari AL dan DL. Itu. Jadi ini luas dari BDL per 3/5 sama dengan 5/6. Jadi kali silang ya. Ya, kali silang ya. 3/5 dikali 5 sama dengan 6 kali luas BDL. Ini coret sisa 3 sama dengan 6 kali luas BDL. Jadi luas BDL sama dengan 6/3. Berapa? 2. Ya, ketemu nih luas BDL-nya 2. Nah, sekarang yang ACL. Ya. Nah, ACL-nya berapa? ACL udah diketahui belum ACL tadi? Keburu lu hopeless banget pada keburu nembak. Mana ya? Ya namanya juga UTBK.
Nah, ini kan tadi BDL ya, sekarang yang ACL. Sabar ya teman-teman ya. Kita harus selalu semangat. Segitiga ACL ada di dalam siapa nih ACL? ACL itu ada di dalam segitiga ADC. Ya, jadinya apa? LACL per ADC sama dengan ya AL per ya AL berarti disandinginnya dengan AD ya. Itu. Jadi LACL per ADC-nya berapa tadi? 3/5 juga ya. Sama dengan AL-nya berapa? AL-nya 1 ya, 1, AD-nya itu adalah 1 tambah 5 atau 6. Berarti ini LACL per 3/5 atau ini 1/6. Kali silang ya. Jadinya berapa? 3/5 sama dengan ya, kali silang ya 6 dikali ACL itu ya. Ini coret ya, bagi 31 bagi 32 itu. Maka nanti LACL-nya adalah berapa? 1/10 ya. Ya, 1/10. Maka perbandingan dari ACL dan BDL ya, itu 1/10 dengan 2 ya. Berarti 1/20 ya. Ada nggak? Yang BDL setengah. Oh iya benar ya, astaga. Kebalik saya. Jadinya 3/6 ya, berarti ini setengah. Nah, thank you. Berarti ini BDL-nya 1/2 ya. Berarti ini 2/10 atau nanti kalau diperkecil itu jadinya 1/5. Itu ya. Oke, jadi hasilnya adalah nggak ada di opsi. Nggak ada ya. Salah Kak. Salah di mananya? Candle, coba kasih tahu gua di mana salahnya. Tadi yang mana maksudnya? Salah di mananya aku salah di mananya? Yang BDL tadi, oh iya udah dibenerin ya. Sekarang udah bener. Oke, siap. Mantap, Candle. Arigatou gozaimashita. Ya. Kak, yang BDL aja sama gitu ya. Kok bisa BDL sama dengan ADC? Mana? BDL sama ADC sama tuh mana? BDL ADC sama mana? Coba. Renata Selomita. Kalau UTBK mah pasti ada opsi yang nggak mungkin nggak ada. Ini karena gue yang buat aja. Bisa oleng kalau gue yang buat kan. BDL harusnya dibandingin sama ABD. Kita lihat mana segitiga BDL. BDL. Nah, kenapa nggak dibandingin sama ABD si BDL ini? Ya, ayo, kenapa tidak dibandingkan? Coba nih ya, gue buat tinta hijau di sini. Kenapa segitiga BDL tidak dibandingkan dengan ABD? Nah, menarik nih pertanyaannya nih. Nah, karena segitiga ABD ya,
itu masih ada di dalam lingkup segitiga yang lebih besar lagi. Jadi ABC segitiganya yang dipakai gitu. Itulah kenapa gue nggak pakai ABD, karena ABD itu ada di dalam ABC. Jadi kita nggak boleh ngerebut daerah kekuasaannya ABC gitu. Makanya gue dibaginya dengan ADC gitu. Coba ya, tadi gue masih ini pertanyaan tadi mana? Ya, BDL harusnya dibandingkan sama BD. Ini maksudnya ini, yang ini maksudnya. Ini memang udah pertanyaannya. Pertanyaannya BDL per ADC, bukan ini, iya gak sih? Ini, waduh, gue bingung nih kalau kayak gini nih. Maksudnya pertanyaannya tuh tenggelam-tenggelam gitu. If I go down, I will go down fighting. BDL. Oh iya, soal. Oke. BDL ya, BDL sama ABD ya. Bisa jadi ya, benar-benar. Sorry. BDL ABD ya tadi ya. Oh iya bener ya. ABD-nya 2/5 ya. Nah, ini nih kayak gue salah di sini. Thank you. Kita ulang lagi ya guys ya. Ini BDL. Mainnya hebat. Keren. Berarti ini ABD ya. ABD. Nih kayaknya dapat nih kalau begini nih. BDL per ABD. ABD tadi berapa? 2/5 ya. 2/5 sama dengan LD berapa? LD 5. Ini 1+5. Berarti ini LBDL per 2/5 sama dengan 5/6. Ya. Kali silang. Jadinya 2/5 dikali 5 sama dengan 6 LBDL. Ya, ini coret ya. Jadinya 2 sama dengan 6 LBDL. Jadi BDL sama dengan 2/6 ya. Berarti ini 1/3 ya. Berarti ya. Nah, jadi ACL per BDL gini jadinya. BDL-nya 1/3 berarti. Berarti ini 3/10. Atau 3/10 ya berarti ya. 3/10. Ada nggak jawabannya 3/10? Wih, ada, Cek. Siapa tadi? Love you in India. Love you. Keren. Untung ada yang teliti di tengah banyaknya orang yang pusing. Keren India, keren. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya ada yang teliti di tengah banyaknya yang pusing. Hari ini MVP-nya Nindya, MVP. Top assist ya Nindya ya. Nindya pakai saya sih tadi. Tadi gue tuh Nindya kalau nggak salah namanya yang pertama kali bilang. Nindya tuh ya. Nindya tadi bilang ke
ke gua gitu. BDL harusnya dibandingin sama ABD gak sih Kak? Apa aku yang nggak mudeng gitu. Nindya dia ini ya apa ngirim pesannya langsung ke panelis gitu ya. Oke, wah perjalanan panjang ini ya. Jadi sebenarnya soal ini gue buat terinspirasi dari soal Olimpiade SMP. Ya. Jadi soal Olimpiade SMP, konsepnya gue buat, terus gue ini apa namanya, gue ada aplikasikan ke soal SMA gitu. SMP aja udah kayak gitu. Iya, tapi ini SMP-nya levelnya Olimpiade, makanya lu pada bingung. Tapi ya memang sesuai gitu kan sama ini apa, sama UTBK. Gitu. Barangkali ini yang punya IRT paling tinggi, cuy. If I go down, I will go down fighting. Oke. Udah habis pixel gua. Ya udah, ya. Time is up, teman-teman ya. Kalian juga udah mulai kehilangan keseimbangan dan konsentrasi karena apa namanya, soal yang kayak gini. Oke, terima kasih teman-teman buat sore hari ini. Ya, semoga dasar nomor 8. Untuk nomor yang lain ya bisa PC ke gue ya kalau emang gue lagi di rumah. Soalnya dari kemarin tuh banyak banget yang nanya, tapi pas gue lagi di rumah sakit bacanya gitu. Jadi di rumah sakit tuh gue nggak bawa buku gitu. Gue juga ini apa fokus nge-treat bapak gue gitu kan di rumah sakit. Ya, apa bapak kan lagi sering batuk gitu kan. Jadi baru emang lagi ngeluarin cairan yang ada dalam tubuhnya yang berlebihan. Ben, semangat ganteng, tapi yang ngomong Azam. Buat lo kali. Iya, ngeri bener kan gue. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak, itu hubungan murid sama guru, wajar sama tutor. Ya, makasih teman-teman buat yang udah doain gitu ya. Fakir asmara, Doa yang baik akan kembali yang mendoakan. butuh hal-hal. Gue di rumah sakit ngurus bokap, di rumah ngurus adik, sama ngajar. Sampai gue lupa caranya tidur. Jadi ngadi. Kita nggak lupa ya. Lupa cara tidur. Apanya ngurus bokep bang, ya, itu abang lu tuh kerjaannya tuh ngetiknya suka ngaco. Bokep. Udah ya, gue stop record ya, teman-teman ya. Jangan lupa nanti jam 18.30 ada kelas bahasa Inggris bersama Kak Grace, ya.
Gue jamin lu bakal bisa bahasa Inggris pas diajarin sama doi. Itu keren banget sih, sumpah. Sudah bisa. Ya, oke, silakan boleh lab teman-teman. Matur nuwun, podo-podo. Annyeong hasil. Gue mau. Do itashimashite. Ya, otsukare sama deshita. Oke, yuk. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Matur nuwun ingkang kata. Gue nggak tahu ya bahasa Jawa. Gue diajarin sama Imam katanya segawon doang katanya. Benar ini. Sie. Oh, itu bahasa Mandarin ya. Tuh. Gue diajarin sama Imam tuh bahasa Jawa segawon doang. Jadi gue nggak tahu bahasa yang lain. Keren banget gitu. Segawon apa sih? Nama Faisal. Yaudah, gue end ya. Oh iya bener ya, anjir. Artinya jelek ya. Kita banget ya.